Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat hidayah serta rahmatnya sehingga kita masih bisa untuk bernapas, masih bisa diberikan kesehatan. Semoga kita senantiasa Allah lindungi kita, apalagi dalam kondisi wabah seperti ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kali ini kami ingin membagikan sedikit tentang pengalaman kami, yaitu belajar ilmu tajwid. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kita harus belajar ilmu tajwid? Karena memang sebagaimana perkataan para ulama oleh Al-Imam Ibnu Al-Jazari, beliau mengatakan bahwasannya wal akhdhu bitajwid hatmun lazim man lam yusahhil qur'ana athim. Barang siapa yang belajar ilmu tajwid, hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak membenarkan bacaan Al-Qur'annya sesuai dengan ilmu tajwid, maka akan berdosa. Oleh karena itu penting sekali kita belajar ilmu tajwid. Alhamdulillah, pada kali ini biasa kami setiap pertemuan di awal sekali kami sesering mungkin ingin mengecek atau membahas tentang suratul Fatihah. Kenapa kita sering sekali di awal menjelaskan tentang Al-Fatihah? Karena memang suratul Fatihah ini adalah bagian daripada rukun salat. Bagian daripada rukun salat. Ketika Al-Fatihah kita salah, maka salat pun, rukun pun akan hilang dan salat kita akan batal. Memang kalau secara hakikat yang hanya boleh sah atau tidaknya salat seseorang hamba itu hanya Allah. Tapi kita sebagai hambanya Allah senantiasa hanya bisa berusaha, berikhtiar. Yaitu ikhtiar kita dengan cara belajar ilmu tajwid. Alhamdulillah, mungkin itu sedikit tentang mukadimah kami. Baik, selanjutnya kami akan membacakan surah Al-Fatihah dari ayat pertama sampai akhir, dan nanti kita akan cek atau koreksi di mana memang sering terjadi kesalahan-kesalahan. Baik, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, teman-teman dimanapun kalian berada, alhamdulillah itu tadi pembacaan suratul Fatihah. Kita akan coba koreksi setiap ayat-ayatnya. Dimana memang banyak sekali terjadi para imam itu banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan. Yang pertama kita akan bahas tentang ta'awudz atau isti'azah. Yaitu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini juga perlu buat teman-teman agar senantiasa membaca kalimat ini gitu, karena ini sebagai pelindung kita.
agar kita senantiasa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang pertama adalah kalimat ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, pada huruf hamzah dan ain di sana. Nah, terkadang para imam salah dalam huruf tersebut gitu. Ada yang membacanya hamzah seperti a'u, ada yang harusnya a'u jadi a'u jadi ya. A'u. Yang harusnya setelah huruf hamzah di sana ada huruf ain. Oleh karena itu dia harus memang huruf sempurna ainnya. Jangan sampai dia salah dalam penyebutan ain menjadi huruf hamzah. Nah, jadi memang beda antara hamzah dan ain. Kalau dia hamzah, dia di pangkal tenggorokan. Nah, kalau dia ain, dia di tengah tenggorokan, di atasnya huruf hamzah. Maka itu sangat berbeda sekali. Jangan sampai kita salah dalam tentang huruf ini, makharijul hurufnya. Contoh kayak a'udzu bil a'u, jangan a'u. Nah, ini juga kurang sempurna. Nah, itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua yang sering terjadi ialah dengan cara hamzahnya diseret atau dipanjangkan. Ini juga kurang gitu. Sedangkan huruf hamzah di sana dia sangat kuat, artinya dia punya sifat asyiddah yang artinya dia tertekan. Yang salah ini juga kurang. Jadi bacanya ini kurang sempurna. Sedangkan huruf hamzah dia harus tertekan. Kira-kira begitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, huruf hamzah di sana dia yang harusnya berharakat fathah menjadi seperti e. Yang harusnya dia dibuka, dia tertutup, jadi seakan-akan hurufnya di e. Contoh yang salah hampir sama dia, namun kurang sempurna. Oleh karena itu makanya setiap kita membaca Al-Quran diusahakan dibuka mulutnya, yang memang dia berharakat fathah. Contoh kayak jangan nah, ini juga kurang sempurna, masya Allah. Nah, itu yang sering terjadi para imam ketika membaca kalimat ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu, za di sana ada huruf za ya. Za di mana tempat hurufnya? Tempat huruf za itu ada di ujung lidah ya, bertemu dengan gigi seri atas ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu zu. Yang salah a'udzu zu. Ini kurang sempurna dia. Dia bukan huruf za di sana, melainkan dia huruf za. A'udzu bil za dia agak sedikit dikeluarkan lidahnya. Zu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, kita langsung perhatikan pada kata Allah di sana ya, pada kata lafaz Allah di sana. Jadi lafaz Allah ini dia ketika dia bertemu dengan harakat kasroh kayak billah itu kan banyak dia berharakat kasroh tuh. Nah, dia kalau ketemu dengan harakatnya kasroh sebelumnya, maka lafaz Allah di sini dia akan menjadi ringan. Billah. Jadi memang lafaz Allah itu bisa dibaca berat ya, bisa juga dibaca ringan, tergantung dia ketemu harakat apa sebelumnya. Contoh yang dibaca berat adalah ketika dia bertemu dengan harakat fathah atau dhammah. Contoh kayak Allah, bullah, atau ballah, atau Allah. Dia sebelumnya dia berharakat fathah. Maka ini bisa dibaca lafaz Allahnya dibaca berat. Nah, jadi beda ya. Kalau dia ringan jadi billah, dan berat ballah.
billah. Nah, kita lihat di sini bahwasanya lafaz Allah di sana dia bertemu dengan sebelumnya berharokat kasroh, maka dibaca ringan. A'udzu billahi mihi ha hi ha tebal ya. Jadi ha itu juga ada dua, ada yang dibaca ha tipis, ada yang dibaca ha tebal. Ha tebal dia tempat hurufnya ada di pangkal tenggorokan, sedangkan ha dia ada di tengah tenggorokan, di atasnya pangkal ya. Jadi dia termasuk ha yang dibaca tebal ya. Ha hi minash nash hi. A'udzu billahi minasy sya juga terletak di pangkal lidah, bukan pangkal lidah, tengah lidah ya. Sya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita langsung ke kalimat ro tasydid ya. Coba kita perhatikan ro tasydidnya. Dia kalau dia ro tasydidnya ro-nya bertasydid, maka dia dibaca berat. Contoh arro. Jadi memang kalau dia ro-nya bertasydid, maka dia termasuk ro yang dibaca berat. Nah, perlu ketahui bahwa ro juga bisa dibaca berat, bisa dibaca ringan. Nah, dan bisa juga dibaca berat dan dibaca ringan. Nah, gitu dia. Jadi kalau dia teman-teman bertemu ro yang bertasydid, maka dia dibaca tebal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nirro. Yang ringan nir ringan nih. Tapi dia berat nirro arro. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kita lihat di akhir ayatnya di situ. Nah, kalau ketemu dengan akhir ayatnya dia ya gitu kan, ya sukun atau bisa dikatakan sebagai mat bertemu dengan huruf hidup, maka dia dibaca panjang ya. Nah, jadi panjangnya kalau bisa dia 2 harokat bisa, 4 harokat bisa, dan 6 harokat pun bisa. Nah, namun kita kalau lagi belajar, usahakan 6 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Nah, ini baru kalimat ta'awudz teman-teman. Mungkin ini penjelasan kami tentang ta'awudz ya. Nanti kelanjutannya boleh nanti di episode selanjutnya kita bahas tentang kelanjutan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.